Oh, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami bersyukur. Ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur. Apapun keadaan kami, apapun keadaan saat ini, kami datang pagi-pagi benar mencari wajah Tuhan. Kami menyadari betapa dalam, betapa lebar, betapa luasnya kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Oh rabatakara labayara. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Oh haleluya. Shandara labatakara labayara so. Engkau lihat kerinduan kami umat-umatmu. Engkau merindukan kami sangat ini ya Tuhan. Ora labatakara labayara. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kira labaya sandi. Ora labaya syara labatakara labayara. Ora labatakara labaya syandara. Ora labaya syandara labayara. Bawa seluruh umatmu pada Tuhan pagi ini. Syaralabayaso. Terima kasih Tuhan. Kuralabaya syadaralabatakara. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dari awal katakan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ya Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh umat Tuhan jemaat saja katakan, dengan apa ya Tuhan? Ini doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Dengan apa ya Tuhan? Oh Yesusku, bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sambil angkat kedua tangan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang... Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan. Engkau selalu menopang. Bersyukur selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Biar musik angkat pujian ini, mari sembah Tuhan. Mari masing-masing mengucap syukur. Oh Rabatakaralamaya Sando. Kami bersyukur untuk setiap persoalan, untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Kami tahu di balik itu semua ada rencana Tuhan yang besar. Kami tahu rencana Tuhan yang terbaik senantiasa bagi kami ya Tuhan. Syara Rabatakaralamaya. Sebab itu biarlah dari mulut kami bukan sumut-sumut, tetapi senantiasa ucapan syukur yang keluar. Dia mengucap syukur, tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Dengan bersyukur kita memuliakan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Engkau Bapakku yang setia. Haleluya. Karena Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap yang terjadi atas hidup kami adalah yang terbaik Tuhan izinkan. Dan pagi hari ini kami akan bersuka cita di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih umat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan lu bagi Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak dari antara Bapak, Ibu, Om, Tante semua yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, orang yang bersuka cita, dia akan senantiasa mengucap syukur. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, banyak mengucap syukur. Amin. Karena saya percaya di tengah badai topan dunia yang terjadi, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Yang percaya dan setuju katakan amin. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita perkatakan dengan iman saudara. Karena begitu banyak persoalan, goncangan yang terjadi, tapi kita tahu Tuhan ada bersama kita. Boleh sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati kota semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan dari awal. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Lenyap, Tuhanlah perlindungan. Katakan ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Boleh bukan lu bersama-sama saudara. Kita percaya dialah gunung batu yang tidak tergoncangkan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Boleh angkat tangan sama-sama semua. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Dua tangan saudara. Ya Yesus gunung batu di dunia. Katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yang bersuka cita boleh katakan wuh. Yang pertama-tama, yang pria saja dari awal katakan badai topan dunia. 7. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ganti yang wanita katakan, katakan baik siang maupun Tuhan. Tuhanlah perlindunganmu. Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu. Boleh angkat tangan bersama-sama katakan ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Bersama-sama kan ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, bersama-sama katakan ya Yesus. Boleh tepuk tangan sama-sama yang tinggi saudara. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Jempol kiri kanan Bapak Ibu. Tempat perjuangan teguh. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Colek sebelah kiri kanan, katakan, apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang. Sekarang saya mau cepat saja katakan, Tuhan menetapkan. Semua, Tuhan menetapkan. Sambil lihat kiri kanan boleh saudara. Amin. Seandainya kau jatuh, Tuhan akan angkat. Amin. Oh haleluya. Yang percaya boleh angkat kedua tangan, semua tinggi-tinggi katakan, oh tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan musik saja. Boleh sambil bertepuk tangan saudara, biar musik saja saudara. Saya percaya mungkin masalahmu hari-hari ini sedang masalah yang begitu berat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, sekalipun kau jatuh, nggak akan pernah sampai tergeletak karena Tuhan memegang tangan kita. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan, engkau tidak akan tergeletak karena Tuhan memegang tanganmu. Amin. Yang percaya boleh sambil mengangkat kedua tangan. Ayo katakan, tangannya, oh tangannya. Semua angkat tangan, katakan, oh tangannya. Oh tangannya. Sebab Tuhan menopang. Mari Pak Tuhan, angkat kedua tangan lebih lagi. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. katakan, sebab Tuhan yang menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil lihat kiri kanan katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan amin. Mana sorak-sorenya? Yes. Amin. Kalau kita buka sosial media, TV, gampang banget langsung ada berita, wah dunia sedang bergoncang. Tapi saya percaya hari-hari ini pengharapan kita mau taruh lebih lagi kepada tangan Tuhan Yesus. Pengharapan Tuhan kita dalam Tuhan Yesus. Lambaikan tangannya dong. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Hey, hey. Kalau pengharapan kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama saudara. Mari katakan, Yesuslah pengharapanku di tengah badai ini. padamu Tuhan, Padamu aku percaya, ku pegang janjiku, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. yang percaya, Yesus, aku percaya. semua Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. yang percaya katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. yang percaya katakan, Aku percaya. boleh bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan,
katakan dari awal. Yesuslah pengharapanku, Yesusnya badai padamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam nama. Boleh angkat tangan teman. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Katakan aku percaya. Aku percaya. Yang percaya katakan. Aku percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yang percaya boleh tangan. Yesus, aku percaya. Semua. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Katakan. Aku percaya. Dengan iman sama-sama. Aku percaya. Haleluya. Kami percaya. Karena kami tahu kami hidup oleh karena iman ya Tuhan. Bukan karena melihat ya Tuhan. Kalau kami melihat keadaan sekeliling kami. Sungguh Tuhan. Waktunya sudah sangat amat dekat. Biar di hari-hari terakhir ini. Setiap kami boleh senantiasa melekat kepadamu dan lebih lagi Tuhan. Sehingga sebesar apapun badai itu. Sebesar apapun goncangan itu. Kami akan tetap tinggal kuat di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam Engkau senantiasa ada kekuatan yang baru. Dan sebaliknya di luar Engkau kami gak mampu, kami gak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya meskipun mungkin ada gunung yang besar di tempat dan gunung itu mungkin tidak berpindah, tapi biar iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, menghadapi kenyataan, menghadapi setiap tantangan. Oh Rabbi Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami lebih lagi. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Jiwaku
padamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mari katakan pujian dari Allah, katakan jiwaku. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya mendengar lagu ini dan saya merenungkan setiap kata dia. Mengingatkan satu hal. Seringkali kita berdoa, kita berharap bahwa doa itu jawabannya harus sesuai dengan keinginan kita. Namun Tuhan berkata kepada saya, ada kalanya jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi percayalah di balik semua peristiwa yang terjadi, seperti pujian kita katakan, meskipun gunung itu masih ada, meskipun gunung itu tidak berpindah sementara, tetap percaya pada Tuhan, amin. Karena di balik itu ada rencana Tuhan yang besar. Itu saya alamin, saudara. Oleh karena itu setiap kali saya menyanyikan lagu ini saya nangis, saudara. Karena saya tahu di antara kita, Bapak Ibu Saudara, juga ada pergumulan, ada gunung-gunung yang begitu besar yang harus kau doakan. Mungkin sampai saat itu belum berpindah. Tapi percayalah satu saat pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya, amin saudara. Amin. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu dari awal, biar menjadi doa setiap kita. Mari sama-sama katakan, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, Rasa sesak di dada, rasa susah di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, amin. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Firman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, beri kemuliaan bagi Allah kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Percaya Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masa
Pegang setiap tangan yang terangkat Tuhan. Pegang setiap tangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Oh, lebih lagi katakan Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Karena sama-sama lebih baik, lebih baik satu hari. Yes, Lord. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Biar musik sambil bermain, saudara. Mari fokus sama Tuhan. Bagi saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari saudara sama-sama berbahasa roh, saudara. Lebih baik Tuhan satu hari di tempat-Mu, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Puaskan kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Jesus.
katakan sekali lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau hati dan jiwa kami boleh dipuaskan. Karena kami tahu bahwa gembala kami yang baik ada di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Kasih kami telinga seorang murid. Tuhan, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan. Yang penuh dengan kekurangan. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sungguh hanya berasal dari Engkau. Dan ketika firman ini dilepaskan ya Tuhan, kami tahu mujizat sedang terjadi. Kami tahu setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang terluka pagi hari ini mereka menerima penghiburan. Dan kami tahu setiap kami yang terpenjara pagi hari ini kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Silau banget ya. Boleh agak dimatiin gak lampunya ya. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Kita baru masuk ke bulan Maret ya saudara ya. Ya udah di tengah Maret malah saudara. Kita udah dengar kabar buruk di mana-mana. Kemarin banjir, sekarang apa saudara? Perang. Besok apa lagi? Nggak tahu. Tapi saya percaya saudara bahwa Tuhan kita itu terus beserta kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini mungkin boleh dimatiin gak ya nih ya? Oke. Pagi hari ini saya mau membagikan sebuah judul khotbah. Saya overcoming fear. Overcoming fear. Mengalahkan rasa takut. Mengalahkan ketakutan. Kenapa ini penting saudara? Karena hari-hari ini di mana-mana banyak sekali orang takut. Takut apa? Takut mati. Apalagi banyak yang udah nenek-nenek ya. Bercanda-bercanda. Ya. Takut ekonomi. Takut gak dapat jodoh saudara. Ya apalagi buat wanita nih ya. Yang udah usianya mulai beranjak 40 ya kan itu udah deg-degan ini. Ya. Dulu masih belasan, siapa lu? Ya kan? Udah mulai 25, siapa gua? Udah beranjak 40, siapa aja deh. Ya, takut apa lagi saudara? Hah? Siapa yang saudara di sini lagi dalam keadaan takut? Ada? Semuanya nggak ada. Wah, ini jemaat Immanuel luar biasa. Ya, luar biasa. Bohongnya. Oke, saudara, overcoming fear. Mungkin boleh slide?
Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu fear, saudara. Ya, ini kan kita lagi dalam suasana perang, ya, perang Israel Amerika melawan Iran, saudara. Kalau di dalam ilmu perang, ya, apa kalau saudara pernah baca buku The Art of War, itu salah satunya ada bilang kenalilah musuhmu, ya, kenalilah musuhmu. Nah, pagi hari ini kita perlu kenal musuh kita yang namanya fear, yang namanya ketakutan. Kita perlu tahu itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan dia. Amin. Oke, kita baca di kitab 2 Timotius 1 ayat 7, mungkin kita boleh sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. For God has not given us a spirit of fear, roh takut, but of power and of love and of a sound mind. Sound mind itu apa sih? Sound mind itu adalah pikiran yang sehat. Apalagi zaman sekarang Gen Z, saudara, ya. Apa-apa anxiety, apa-apa mental health, kesinggung sedikit minta healing katanya, ya, kesinggung sedikit marah, ditegur sedikit ngambek, apalagi ya karyawan saya rata-rata Gen Z, ditegur sedikit besok-besoknya minta resign, saudara. Ya, tapi saya percaya saudara semua di sini nggak ada yang begitu. Amin. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sana. Oke, next. Nah, ini nih supaya saudara semua nggak ngantuk, makanya saya kasih gambar yang lucu-lucu, saudara. Ya, ini ada gambar anak kecil perempuan lagi dikejar sama anjing. Aduh, anjingnya begitu lucu, saudara. Tapi takut dia. Nah, saya ingat saudara waktu saya dulu sekolah minggu ya. Udah puluhan tahun yang lalu. Saya dengar cerita tentang ini. Suatu hari ada seorang anak kecil, anak perempuan. Dia lagi jalan di taman, lagi main ceritanya. Waktu di tengah dia lagi bermain, saudara, dia dikejar anjing. Dia lihat anjing, dia langsung lari ketakutan, saudara. Nah, waktu dia lari ketakutan, dia minta Tuhan, dia berteriak, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, aku dikejar anjing. Lalu tiba-tiba ada suara, nah kenapa? Tuhan Yesus, aku takut Tuhan, aku dikejar anjing Tuhan. Nah, coba kamu lihat anjingnya. Tuhan aku takut Tuhan. Kasih aku pohon, supaya aku bisa manjat ke pohon itu, kata dia, saudara. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi sama dia, nak, kamu lihat anjingnya. Coba perhatikan anjingnya. Tapi anak perempuan itu, saudara, karena saking takutnya, udah nggak peduli lagi. Pokoknya dia cuma bisa, Tuhan tolong Tuhan kasih aku pohon. Ya udah, lalu Tuhan Yesus kasih dia pohon. Tiba-tiba muncul pohon. Dia lari ke pohon itu, saudara, tapi tetap anjing itu mengejar dia. Lalu dia panjat pohon itu. Dia panjat. Kemudian waktu dia panjat pohon itu, dia lihat ke bawah, anjing itu masih nunggu di bawah, saudara. Dia tetap teriak, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Lalu Tuhan Yesus masih sabar. Dia bilang, nak, coba kamu lihat anjingnya. Lalu sambil dia usap air mata dia, saudara. Dia lihat anjingnya. Ternyata anjingnya ompong. Ternyata anjingnya ompong, saudara. Berapa banyak seringkali kita takut. Tapi karena kita terlanjur mengambil sebuah kesimpulan
bahwa musuh kita itu adalah ancaman. Saudara ngerti? Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Next. Nah, pagi hari ini saya mau kita belajar ya saudara ya. Tadi pagi, kemarin ya, Ibu Foni titip pesan, kamu jangan kasih istilah-istilah yang susah. Banyak nenek-nenek, nggak ada yang tahu. Tapi saudara, minggu lalu saudara ya, minggu lalu saya pergi makan satu keluarga. Ya, kebetulan ada Tante Lina. Tante Lina mana? Tante Lina. Ada Om Gun nggak Om Gun? Nggak ada ya? Nah, ada Tante Lina, ada Om Gun. Nah, waktu kita makan itu ya saudara, di antara semua makanan ada satu makanan yang saya paling suka. Apa itu? Onde-onde. Padahal makanannya itu hotpot saudara. Ya, makanannya hotpot. Tapi saya paling suka tuh onde-ondenya gitu loh. Nah, yang spesial dari onde-ondenya itu apa? Isinya tuh salted egg. Enak banget saudara. Saya suka sekali. Nah saudara, sama dengan khotbah. Saya nggak mau kasih saudara cuman kulitnya doang. Saya mau kasih saudara isinya. Amin. Mungkin kadang-kadang susah. Nggak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama, amin. Oke. Nah ini otak manusia saudara. Ya. Di dalam otak manusia itu ada namanya sistem limbic system, saudara. Kalau saudara lihat di situ ada talamus, ya, ada talamus, ada pineal gland, ada hippocampus, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Yang warna kuning, amigdala. Nah, amigdala ini, saudara, ya, ini amigdala nih. Ini bentuknya kayak kacang almond. Nah, kenapa saya perlu cerita tentang ini? Jadi amigdala, saudara, ya, fungsi amigdala itu fungsinya adalah untuk respon terhadap ancaman. Jadi ketika ada ancaman, saudara, mungkin next, ya. Jadi ketika ada ancaman, amigdala langsung nyala gitu, ya. Di sebelahnya amigdala tuh ada namanya hipotalamus. Jadi waktu ada informasi ya masuk ke dalam otak, lalu diterjemahkan oleh amigdala sebagai sebuah ancaman. Dia kasih tahu si hipotalamus itu, kita lagi terancam nih. Kemudian apa? Dikeluarin ada dua hormon yang keluar. Namanya hormon adrenalin sama hormon kortisol, saudara. Ya. Nah, respon ini saudara kita kenal dengan fight or flight. Katakan sama-sama fight or flight. Salami kiri kanan. Fight or flight. Kalau kiri kanan yang ngantuk, disenggol aja. Fight or flight. Apa maksudnya fight or flight? Jadi waktu ada ancaman saudara, nah otak kita atau amigdala itu dia mengambil sebuah keputusan, memilih sesuatu gitu loh. Entah dia fight ya, maju menghadapi ancaman itu atau dia kabur, saudara. Nah itu respon dari otak kita. Nah terus apa yang terjadi kalau misalnya amigdala sampai rusak? Next. Yang pertama, kesulitan membentuk memori. Kalau seseorang sangat takut, dia nggak bisa ingat apapun, saudara. Kalau kita ngomong apapun nih, ya kita kasih informasi, cepat lupa dia. Nah, saking takutnya orang, kalau amigdalanya udah rusak, ya. Yang kedua apa? Berlebihan dalam merespon ketakutan. Jadi segala situasi itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu kalau amigdala sampai rusak. Yang ketiga apa? Depresi. Lalu ada PTSD, ada OCD, lalu ada fobia.
Nah, waktu ketakutan menguasai kita dan kita biarkan itu terus-menerus berlangsung begitu lama, maka amigdala kita itu rusak. Waktu amigdala itu rusak, nah ini yang terjadi. Saudara ngerti sampai sini? Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi rasa takut? Rasa takut itu adalah respon otak ketika menghadapi ancaman. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau kita sudah tahu bahwa ketakutan itu, rasa takut itu adalah respon otak terhadap ancaman. Artinya apa? Kita harus mencari rasa aman. Kita harus menciptakan satu kondisi di mana otak kita menerima satu informasi bahwa kita tidak dalam keadaan terancam. Ya, saudara harus ngerti sampai sini. Kenapa saudara? Kenapa kita seringkali kita berdoa, Tuhan aku nggak takut. Tapi kita tetap menjadi takut. Karena kita tidak mengenal siapa musuh kita, saudara. Seperti tadi perempuan tadi, dia takut, dia lari dikejar anjing. Padahal belum tentu anjing itu mau menggigit dia. Amin. Next. Ya, rasa takut respon otak ketika mendapat ancaman. Oke, next lagi ya. Nah, kita baca di kitab 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Nah saudara, kalau perhatikan dari ayat tadi yang kita baca. Daud itu sepanjang hidup dia, waktu sebelum dia diangkat menjadi seorang raja saudara, dia kompetitornya Saul ceritanya. Ya, mertuanya sendiri. Waktu Raja Daud diutus sama Raja Saul untuk berperang menghadapi musuh-musuh bangsa Israel saat itu saudara, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Raja Saul mengalahkan beribu-ribu. Makanya Raja Saul ingin mengejar Daud untuk dibunuh saudara. Nah waktu dia lagi dalam pelarian, dia ketemu sama Raja Gad yang namanya Akis. Katakan sama-sama Akis. Ya, Akis ini bukan makanan ya saudara ya. Akis ini seorang raja di kota Gad. Ya. Nah, waktu ada perkataan itu, Daud dikatakan dia memperhatikan. Coba lihat yang huruf kuningnya. Daud memperhatikan perkataan itu. Waktu informasi itu masuk ke dalam otak, lalu otak itu ditangkap sama amigdala sebagai sebuah ancaman. Lalu kemudian apa yang terjadi? Amigdala kasih informasi sehingga keluar namanya hormon adrenalin. Hormon kortisol itu yang buat kita jantung deg-degan, sesak nafas, gitu loh. Makanya orang ketakutan tekanan darahnya langsung tinggi. Nah itu yang terjadi saudara. Nah Raja Daud saat itu ketika dia perhatikan perkataan itu saudara, dan dia mendapat ancaman. Apa yang terjadi? Dia takut. Next. Nah. Ini yang dia lakukan saudara. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan,
di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara, respon Raja Daud saat itu apa saudara? Fight or flight. Dia dalam kondisi survival mode, dalam kondisi ingin bertahan hidup. Ya, yang dia lakukan apa? Bodoh amat deh. Walaupun dulu aku ini hebat, kemarin ini aku hebat loh. Aku mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tapi hari ini gak apa-apa. Dia sampai dikatakan apa? Dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila saudara. Sampai air liurnya saudara netes. Di depan Raja Akis. Pernah gak saudara kita kayak Daud? Pernah gak? Ketika kita dalam ketakutan, udah gak apa-apa. Mungkin dulu kita hebat, mungkin dulu kita berprestasi. Saya beberapa hari yang lalu saudara, waktu saya sedang mengerjakan sebuah proyek, ya, saya mengalami hal ini saudara. Nah, tapi saya bilang sama diri saya sendiri, sama seperti Raja Daud, hari ini saya boleh direndahkan. Hari ini saya mungkin boleh merasa dikalahkan. Tapi minimal saya bertahan dulu 1 hari supaya saya selamat. Dan ketika saya bertahan, saya bisa bangkit lagi. Amin. Saudara, waktu saudara dalam keadaan masalah, mungkin saudara hari ini saudara dikalahkan. Saudara merasa saudara mungkin jatuh. Saudara mungkin dalam keadaan dihina orang, direndahkan orang. Gak apa-apa. Asal saudara bertahan 1 hari. Dan saudara tetap hidup, saudara bisa bangkit lagi. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, waktu Raja Daud dia pura-pura gila saudara. Waktu dia pergi, dia bikin lagu saudara. Dia bikin lagu di kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Kenapa begini ya? Ya. Waktu dia mengalami peristiwa dia harus merendahkan diri sampai sebegitu rendahnya di hadapan Raja Akis saudara. Ya. Pulang dari situ saudara, dia mungkin ambil kecapi, dia ciptain lagu. Lagunya ini saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Katakan sama-sama, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, saya seperti yang saya sering kesaksian, saya suka nyembah saudara. Suka nyembah itu bukan karena saya orangnya rohani banget, enggak saudara. Tapi karena saya sering mengalami kesulitan. Ya, karena saya udah merantau, hidup sendiri lama, ya, tanpa keluarga. Jadi semua saya tanggung sendiri. Jadi pelarian saya di mana? Tuhan. Gak ada jalan lain. Jadi kalau ada masalah, ambil gitar, nyembah. Dan
Pernah suatu hari waktu saya dalam keadaan terhimpit saudara, ya, tepatnya tahun 2022 ya, 2022, itu benar-benar saya dalam keadaan yang sangat terhimpit, sangat takut saudara. Bukan hanya masalah pekerjaan, ya waktu itu kita juga lagi bangun rumah, ya, belum lagi masalah ini dan itu, takut sekali saudara. Tapi dalam ketakutan saya mencari Tuhan. Saya ambil gitar, saya nyembah. Dan saya juga suka menciptakan lagu saudara. Ya. Nah ini yang saya lakukan. Saudara, ketika saudara dalam keadaan takut, apa yang saudara lakukan? Respon saudara apa? Kalau saya waktu amigdala itu lagi deteksi rasa ada ancaman, saya mendekat kepada sumber rasa aman saya. Gak ada pilihan lain. Tadi kenapa saya jelaskan soal amigdala? Ya, amigdala di otak kita. Karena kuncinya untuk kita keluar dari ketakutan kita harus melepaskan diri dari rasa ancaman. Dan gak ada pilihan lain. Selain kita apa saudara, mencari tempat perlindungan kita. Yaitu Tuhan sendiri. Amin. Next. Next. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kenapa saudara, pemazmur itu pakai analogi tentang seekor rusa. Seperti rusa Tuhan yang merindukan sungai yang berair. Kalau bahasa aslinya tuh sungai yang mengalir saudara. Kenapa harus seekor rusa? Kenapa saudara? Karena ternyata rusa itu saudara, itu kalau saudara pelajari tentang rusa, itu di dekat sebelah sininya, dekat matanya ada kelenjar, ya, itu namanya penomone. Kalau kalau saudara tahu deer mask, biasa kalau di body shop kan ada tuh ya, white mask, ya kan. Nah, kalau bahasa Indonesianya tuh minyak keturi dari kelenjar yang ada di tubuh seekor rusa. Jadi rusa itu wangi banget saudara, wangi sekali. Saking dia berbau badannya, ya, dia gampang sekali dideteksi oleh musuh. Jadi hidup dia saudara selalu dalam keadaan ancaman. Aduh, nanti ada harimau enggak ya? Ada singa enggak ya? Jadi harimau, hewan-hewan predator saudara, itu gampang banget mencium bau rusa. Wah ini ada rusa nih. Nah saudara tahu nggak, rusa caranya bagaimana untuk menghilangkan bau badan dia? Dengan cara lari ke sungai yang berair. Supaya apa? Air itu membilas badan dia. Saudara tahu Raja Daud itu sepanjang hidupnya itu selalu ada di dalam ancaman. Selalu saudara. Saking dia jauh dari yang namanya rasa damai. Tiap hari dia ketakutan loh saudara. Makanya dia cari Tuhan. Gak ada pilihan lain. Ya, saking dia jauh dari yang namanya rasa damai. Dia namain anaknya Salomo. Yang artinya damai. Lalu dia namakan anaknya Absalom. Artinya apa? Bapak damai. Abah. Shalom damai. Ya. Karena apa saudara? Dia merindukan rasa aman. Makanya dia bilang Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau. Karena ketika dia dalam ancaman, gak ada pilihan lain saudara. Selain dia datang kepada Tuhan yang menjadi sumber tempat perlindungan dia. Jadi saudara, waktu saudara dalam keadaan takut, siapa yang saudara cari? Teman?
Papi, Mam, bener nih Tuhan. Nanti kalau udah terdesak, cari backingan. Uang itu rasa aman kita nggak? Bener nggak? Ayo bohong. Saya sama istri saya, saudara, sekian tahun kita menjalankan rumah tangga kita, saudara. Kita tuh sampai di dalam satu kesimpulan bahwa cuman Tuhan loh, saudara. Cuman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Cuman Tuhan yang menjadi tempat sandaran kita. Gak ada jalan lain, saudara. Percaya deh. Gitu. Dan ketika saudara cari sumber perlindungan lain, saudara akan terus mentok, saudara. Amin. Next. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saya sering, saudara, waktu saya takut ya, saudara bisa praktekkan. Ini sama kayak Raja Daud, dia bilang sama diri sendiri, jadilah tenang, hai jiwaku. Kalau saudara takut, saudara bisa ngomong sama diri sendiri, elus, jangan, jadilah tenang, hai jiwaku, berharaplah kepadanya. Saudara mau praktekkan? Siapa yang lagi rasa takut? Coba tutup mata, bilang, jadilah tenang hai jiwaku. Jadilah tenang hai jiwaku. Jangan takut. Saudara tahu ya, kata jadilah tenang hai jiwaku, itu bahasa Ibraninya dipakai kata nefes. Nefes. Bukan tipes ya. Nepes. Nepes itu tuh artinya gini, saudara. Seluruh keberadaan kita, seluruh jiwa kita, tubuh kita, roh kita itu nepes. Jadi waktu kita lagi ngomong tenanglah hai jiwaku, kita lagi ngomong sama diri sendiri. Hai Robin, tenang. Hai Robin, tenang. 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 Tenanglah hai jiwaku. Saudara praktekin deh. Saya sering praktekin itu dan saya merasakan kedamaian yang dari Tuhan turun gitu. Tapi waktu saudara praktekin itu, saudara harus benar-benar fokus, konsentrasi, bukan kata-kata yang saudara lepas kayak di udara kosong, enggak. Kayak saudara bilang, jadilah tenang. Robin, tenang Robin. Tenang Robin. Berharaplah pada dia. Jadi waktu amigdala itu lagi merespon ancaman. Itu waktu saudara lagi bilang sama diri sendiri, itu lagi pindah mode. Ya, pindah mode. Kalau kita ada radio kan dari mode ini ya kan kita pindah. Jadi waktu kita lagi ngomong sama diri sendiri, jadilah tenang. Kita lagi pindah mode dari kondisi ancaman kepada apa? Kepada iman, gitu loh. Kepada iman. Berharaplah pada Tuhan. Itu kata pemazmur, saudara. Next. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, saya sering banget baca ayat ini, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Maksudnya apa, saudara? Saudara sering baca nggak ayat ini? Sering dengar ya? Tapi gimana cara praktekin? Apakah Tuhan lagi suruh kita ingat kasih yang sempurna? Kita ingat aja deh. Ingat Tuhan kasihnya sempurna.
Saudara, saya udah praktekin itu berkali-kali tapi nggak ngefektif, saudara. Sampai satu ketika kemarin, waktu saya lagi siapin khotbah ini, saya lagi treadmill ceritanya. Saya lagi treadmill, saya lagi renungin ayat ini, saudara. Tiba-tiba Tuhan buka, ingatin peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air. Ya. Jadi waktu itu kan murid-murid Tuhan Yesus naik ke atas kapal, tiba-tiba angin ribut, bergelombang, perahunya goyang, terguncang, saudara. Ya, di tengah kegelapan, tiba-tiba murid-murid Yesus itu melihat ada satu sosok. Dikiranya hantu, mereka takut. Ada hantu. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang di tengah kegelapan itu, ini aku, jangan takut. Jangan takut. Lalu Petrus bilang gini, Guru, jika itu engkau, suruh aku ke sana. Lalu Petrus jalan di atas air, ya, saudara udah tahu. Tapi waktu tiba-tiba ada angin sakal itu menyelimuti dia, ya, dia kemudian apa? Dia takut, saudara. Dia merasa terancam saat itu. Waktu terancam, iman dia goyah. Ya kan? Iman dia goyah. Saudara tahu ya, bahkan seorang Petrus pun, seorang Daud pun, itu bisa goyah loh. Jadi gak ada satupun orang yang kebal. Kita jangan bilang kita kebal rasa takut. Enggak. Bahkan orang yang paling rohani di zaman Alkitab, itu pun bisa gentar, saudara. Amin. Jadi waktu Petrus dia takut, iman dia goyah. Iman dia goyah. Kemudian dia jatuh, dia tenggelam. Waktu dia tenggelam, apa yang terjadi, saudara? Dia, Tuhan tolong. Dengan sisa nafas dia, saudara. Ya, setiap tenggelam dia naik, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ulurkan tangan dia tolong Petrus. Sudah tahu, ketika Petrus dalam kesesakan, Petrus dalam ketakutan, kasih yang sempurna dari Yesus menolong dia. Itu, saudara. Saya nangis di treadmill. Saya nangis, saudara. Saudara tahu, waktu kita dalam keadaan takut, otak kita itu gak mampu proses lagi, saudara. Kita udah gak bisa lagi. Bahkan kadang-kadang kita udah doa ini dan itu. Tapi kalau kita dalam kondisi takut, Matius, Markus, Lukas, lupa semua. Benar gak? Tapi kasih yang sempurna dari Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Tuhan tolong Petrus, walaupun saat itu iman dia gak lihat iman dari Petrus. Sampai waktu Yesus tolong Petrus, Yesus bilang gini, di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Saya mau bilang sama saudara hari ini, saudara yang sedang lagi dalam keadaan ketakutan, saudara yang sedang dalam keadaan tenggelam, saya mau kasih tahu saudara, meskipun saudara kehilangan iman, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus akan sanggup menolong saudara. Amin. Saya nangis, saudara. Waktu lagi saya treadmill, gak ada orang, istri saya mungkin gak dengar. Saya nangis, sambil saya lari, sambil nangis, saudara. Itu Tuhan bukain sesuatu yang jadi pertanyaan saya berbulan-bulan lamanya waktu saya tanya tentang ayat ini. Saya baru ngerti. Kadang kita gak mampu, saudara. Kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita. Bahkan untuk percaya Tuhan pun kita butuh pertolongan loh. Bener gak? Untuk percaya sama Tuhan pun kita butuh pertolongan Tuhan.
Segitu baiknya Tuhan sama kita, saudara. Segitu baiknya. Amin. Next. Oke, saya mau ajak tim worship. Thank you Lord. Ini firman Tuhan ini saudara sudah tahu lah ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kenapa Tuhan menamakan diri dia sebagai gembala yang baik? Karena dia memang gembala yang baik, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya bagus, saudara. I shall not lack. God is my shepherd. I shall not lack. Artinya apa? Aku tidak merasa kekurangan. Aku sudah cukup. Selama ada Tuhan, cukup. Selama ada Tuhan, apapun saya bisa lewati. Itu Daud. I shall not lack. Takkan kekurangan aku, saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara tahu, seorang domba itu tuh matanya kan di sini, saudara, ya, di depan. Beda dengan kita, mata kita juga di sini ya, cuman kita masih bisa lihat di samping sini, benar ya? Tapi jarak pandang domba itu sangat sempit. Jadi apa, saudara? Dia tuh nggak bisa lihat kalau ada ancaman di belakang, ngerti ya? Kalau dia saking dia nggak bisa lihat, dia selalu was-was, saudara, sangat was-was. Kayak aduh. Dia lagi makan nih, saudara, dia coba makan, dia sambil lihat belakang. Ada ini enggak, ada pemangsa enggak? Itu domba. Jadi makan pun dia enggak tenang, saudara. Itu seekor domba. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Selalu tahu artinya. Saudara lagi makan, saudara enggak perlu khawatir sama ancaman. Saking saudara aman, Tuhan bilang apa? Aku membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Itu Tuhan kita loh. Tuhan kita seperti itu, saudara. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara tahu ini artinya apa? Itu saudara dalam keadaan gelisah. Saudara dalam keadaan tadi fight or flight. Dalam keadaan terancam. Hati saudara gundah. Apalagi kalau saudara bangun tidur, saudara lihat HP, saudara scroll. Perangnya gimana nih? Harga emas gimana? Saham ini gimana nih? Wah, dolar udah 17.000 nih. Waduh, kacau nih. Spare part naik semua. Beras naik. Saudara, waktu Tuhan bilang gini, Ia menyegarkan jiwa kita. Itu artinya apa, saudara? Dia mau bilang sama saudara, don't worry. Don't worry. Jangan khawatir. Salah mikir kanan, don't worry. Mau dolar 17.000, don't worry. Mau emas 5 juta, yes. Buat orang yang pegang emas. Tuhan kita Tuhan yang baik, saudara. Jangan setengah-setengah dong tepuk tangannya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dahsyat ya Tuhan ya. Bahkan ketika saudara berhadapan dengan musuh saudara yang namanya ketakutan, Tuhan masih bilang gini, aku menyediakan hidangan di depan lawanmu. Engkau mengurapiku, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sudah tahu? Waktu saya belajar tentang kehidupan Raja Daud, dan suatu hari dia pernah bilang gini, waktu dia pergi dari kota Gad di tempat kediaman Raja Akis, dia pergi ke satu tempat di Goa Adullam, lalu dari situ dia ke satu tempat lagi saudara, di rumah Tuhan, ya. Di situ dia dikejar lagi sama Saul, dilaporin sama pegawainya Saul, Raja, ada Daud di sini nih. Raja, Daud lagi sembunyi di sini. Sudah tahu waktu Daud ngelihat ada orang kepercayaan Raja Saul di situ, dia takut saudara, dia takut setengah mati. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, Tuhan, aku ini sama seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Dan aku percaya kasih setia Tuhan dari seterusnya sampai selama-lamanya. Saudara, waktu saudara dalam ketakutan, saudara tahu sama seperti Raja Daud. Ketika saudara datang ke rumah ini, ke persekutuan doa ini, ya, saudara akan sama seperti pohon zaitun yang menghijau. Maksudnya apa saudara? Saudara, saya di lantai 4 rumah saya, itu kita kan ada kamar doa. Di depan kamar doa saya itu ada pohon zaitun. Tapi yang masih muda, yang tua itu udah mahal sekali. Ya, jadi pohon zaitun saya ini usianya udah 2-3 tahun. Saya perhatikan kok kayak nggak tumbuh ya, kayak batangnya gitu-gitu aja, tapi selalu hijau daunnya. Saudara tahu waktu saya pelajari soal itu, tiba-tiba Tuhan kasih rema apa? Saudara tahu, walaupun mungkin saudara udah berusia tua, tapi waktu saudara di rumah Tuhan, ya Tuhan tetap menjaga iman saudara. Tuhan tetap menjaga jiwa saudara. Tuhan tetap menjaga pikiran saudara. Supaya apa? Tetap waras ketika ada di dalam dunia ini. Amin. Silakan ketawa Bu. Ya, aku sama seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Dan aku percaya akan kasih setia Tuhan dari seterusnya sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuh adalah gembalaku. Saudara bangkit berdiri. Akan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan
jiwaku. Dia menuntunku Ke angin yang oleh karena namanya. Katakan sama-sama, sekalipun aku berjalan dalam lembah Hukuna rabatakana ya rabasyakana ya rabataka rabataka ratakara. Hikana rabasyakarata ratakara rabasyakana ya ratakara. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, kami mau percaya Tuhan Yesus selalu baik kepada kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan Yesus tahu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dari pagi sampai saat ini ibadah kami berlangsung lancar tanpa hambatan siapapun. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Firman yang sudah disampaikan oleh Pak Robin Tuhan, kami percaya itu pun menguatkan kami. Kami mengajar kami tidak perlu takut. Kami tahu ketakutan bukan daripada-Mu Tuhan. Ketakutan itu dari diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terus Tuhan pimpin hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Andreas Melkisedek yang hari ini berulang tahun. Kami percaya semakin bertambah umur, Engkau semakin mengasihi hamba-Mu. Engkau selalu mencintai hamba-Mu dan hamba-Mu juga semakin mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, perbuat, Engkau terus tuntun dia, Engkau terus bimbing dia Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Pak Andreas Melkisedek, Ibu Foni, anaknya Catherine dan menantunya Robin. Terus tuntun mereka Tuhan, biar apapun yang perbuat nama-Mu sungguh dipermuliakan. Kami bersyukur berterima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan damailah Indonesiaku. Indonesia diberkati oleh Engkau. Pimpinan negara yang ada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh yang takut Engkau terus menyertai mereka. Sehingga apapun yang mereka ambil, keputusan apapun yang mereka ambil, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan semuanya sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Kami ini umat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Mampukan kami menjalani keselamatan ini dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan selalu hidup beriman kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yang percaya selama kami bernafas Engkau selalu bersama kami. Engkau yang selalu dari hidup kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang ingin kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, kami sangat yang percaya Roh Kudus selalu menuntun kami, membimbing kami, menasihati kami. Kalau kami salah, Roh Kuduslah yang menegurkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, atau ke tempat kerja kami, atau ke tempat lain Tuhan, kami serahkan perjalanan kami dalam tuntunan-Mu, dan bimbingan-Mu. Biarlah malaikat-Mu terus menjaga melindungi kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, nama-Mu sungguh dapat kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami kembali, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Para kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman. Katakan amin untuk setiap doa berkat yang kau imani, akan kau terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih, kebaikan, kemurahan dan kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati. Mohon perhatian barang bawaan masing-masing, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekali lagi tolong perhatikan